Intamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah masyarakat yang berminat memperdalam pengetahuan uang kuno. Bila ingin belajar lebih mendalam, silakan bergabung di Facebook, nama grup Facebook Intamani Channel Subscriber. Pada video ini akan dijelaskan koin Indonesia Rp50 berornamen komodo yang serupa dengan koin sejenis yang beredar di masyarakat, tapi beda dalam beberapa hal dan harganya ribuan kali lipat dibandingkan jenis yang beredar di masyarakat. Sebelum ditunjukkan ciri-cirinya, ada baiknya sekilas kita ketahui dulu Rp50 komodo yang dicetak dari tahun 1991 berturut-turut sampai dengan tahun 1998. Koin jenis beredar ini berbahan kupronikel dan di antara semua tahun cetak Rp50 komodo, yang paling langka adalah tahun cetak 1997, terutama yang kondisinya UNC atau baru. Mari kita bahas koin Rp50 komodo yang berharga mahal sekali. Sebelum ditunjukkan ciri-cirinya, agar supaya nanti tidak membingungkan, perlu dijelaskan dulu tahapan proses pencetakan koin hingga dicetak secara massal. Koin maupun uang kertas Indonesia yang dicetak perusahaan peruri adalah pesanan Bank Indonesia. Sebelum dicetak secara massal, tentunya tahap awal membuat berbagai desain, kemudian dibuat beberapa keping untuk minta persetujuan Bank Indonesia, desain mana dengan bahan apa yang akan disetujui oleh Bank Indonesia. Koin yang diajukan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan inilah disebut koin pattern, khususnya jenis yang akhirnya tidak disetujui untuk dicetak secara massal dan tidak diedarkan. Seperti terlihat koin bimetal bergambar Bapak Soeharto yang bahan dan bentuknya sama dengan koin Rp1000 kelapa sawit yang diedarkan di masyarakat. Begitu juga koin Rp2,5 tahun 1963 yang semula dikhususkan diedarkan untuk daerah Irian Barat masa perjuangan perebutan Irian Barat yang dikenal dengan Operasi Mandala, dan koin ini tidak jadi diedarkan sehingga sebagai jenis pattern. Kemudian mengenai koin jenis spesimen dan proof, bahwa dua istilah ini sampai sekarang masih banyak yang bingung perbedaannya, bahkan komunitas internasional pada kelompok tertentu mempunyai pengertian atau definisi yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya karena semakin meluasnya makna dari koin jenis spesimen dan proof. Saya coba menjelaskan pengertian spesimen dan proof sebelum ditunjukkan Rp50 komodo yang berharga mahal, supaya bisa menambah pengetahuan. Begini, pengertian spesimen ada dua hal. Yang pertama, koin jenis spesimen adalah koin di mana pada waktu proses pencetakannya mendapatkan perlakuan khusus sehingga mempunyai kualitas yang jauh lebih bagus dari jenis beredar. Misal dalam proses pancing atau striking atau pemukulan dilakukan dengan kecepatan lebih rendah dari kecepatan waktu pencetakan koin jenis beredar. Juga perlakuan khusus dalam proses finishing atau proses akhir, sehingga biasanya mempunyai kilap atau patina yang berbeda, seperti terlihat di layar. Pengertian spesimen seperti ini biasa dilakukan semua perusahaan pencetakan koin sebelum tahun 1970 dan sampai sekarang masih dilakukan, tapi istilah spesimen tipe ini sekarang bisa disebut sebagai proof quality atau ada kelompok yang menyebut sebagai spesimen. Lihat di layar, sedangkan pengertian istilah koin spesimen kedua adalah jenis koin yang dicetak diperuntukkan sebagai contoh saja sebelum dilakukan proses pencetakan massal, biasanya hanya dicetak beberapa keping saja, dan biasanya, tapi tidak selalu, tercantum kata spesimen di koinnya, beda dengan jenis spesimen yang dijelaskan sebelumnya. Koin jenis kedua ini disebut sebagai jenis spesimen, sedikit berbeda dengan yang diistilahkan jenis proof, biasanya dicetak dalam jumlah relatif banyak, yang sengaja diperuntukkan bagi para kolektor. Jadi spesimen bisa dengan desain sama dengan jenis beredar yang kadang berbahan berbeda dengan jenis yang beredar. Seperti terlihat di contoh, koin Rp100 karapan sapi yang berbahan aluminium, sedangkan jenis yang beredar berbahan kupronikel.
Begitu juga contoh lainnya, Rp100 tahun 1973 yang berbahan aluminium, sedangkan yang beredar berbahan kupronikel. Dengan penjelasan ini, diharapkan bisa mengerti istilah spesimen dan proof. Sedangkan jenis pattern, umumnya jenis yang diajukan ke Bank Indonesia guna mendapat persetujuan tapi tidak disetujui, seperti contoh koin bimetal bergambar Presiden Soeharto yang mirip dengan koin Rp1.000 kelapa sawit yang beredar dengan desain berbeda. Jenis pattern kadang dicetak di samping menggunakan bahan berbeda dengan jenis yang beredar, juga kadang dibuat dengan ketebalan berbeda. Seperti terlihat di layar, dua koin sama tapi mempunyai ketebalan berbeda. Awalnya dulu, ketebalan berbeda tersebut umumnya berukuran ketebalan 2 kali dari tebal koin normal, tapi seiring dengan perjalanan waktu, perbedaan ketebalan tidak mesti 2 kali dari koin normal. Koin yang mempunyai ketebalan yang lebih daripada koin normal atau koin yang beredar disebut dengan istilah koin Pitford. Akhir-akhir ini terdapat beberapa perusahaan percetakan koin sengaja membuat koin jenis Pitford yang diperuntukkan bagi para kolektor. Lihat di layar, setelah mengetahui istilah pattern, spesimen proof, Pitford, inilah koin Rp50 Komodo berbahan campuran aluminium dan perunggu sebagai koin jenis spesimen proof yang cukup mahal harganya. Sedangkan jenis yang beredar berbahan kupronikel. Supaya Anda yakin bahwa jenis ini mahal, saya tunjukkan hasil lelang di Eropa koin Rp50 Komodo tahun 1995 berbahan alloy atau campuran aluminium dan perunggu dengan graded NGC PF66 Ultra Cameo berhasil terjual $235. Harga penutupan lelang ini harus ditambah sekitar 25% untuk fee penyelenggara lelang, sehingga pemenang lelang atau pembeli wajib membayar sebesar 293,75 sen atau Rp4.171.250. Koin Rp50 Komodo jenis seperti inilah yang dimaksud di judul dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan tersebut sebagai jenis yang berharga mahal. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar lewat ratusan video Kintamani. Terima kasih.